warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di mata kuliah Kultur Jaringan pagi ini. Kita mulai kuliah ini dengan membaca untuk kita bersama. Al-Fatihah. Persentase penilaian adik-adik, jadi 10%-nya kehadiran, 15%-nya tugas persentase, terus kemudian makalah, terus kemudian yang 25% praktikum, jadi praktikumnya tinggi ya, itu di laboratorium, perhatikan ya. Terus kemudian yang 25% UTS, 25%-nya UAS. Kita sepakati bersama. Kita lanjut kuliah pertama ya, kultur jaringan. Sesuai kontrak kuliah yang kita sepakati bahwa materi pertama yaitu pengertian kultur jaringan dan manfaatnya. Terus kemudian kedua, alat-alat laboratorium kultur jaringan. Terus fasilitas laboratorium kultur jaringan, media tanam kultur jaringan, berikutnya pembuatan larutan stok, terus sterilisasi alat, media, sterilisasi ruangan kultur jaringan, kemudian sterilisasi eksplan dan penabur. Berlanjut ke UTS. Setelah UTS, metode kultur jaringan, berlanjut ke kultur jaringan eksplan anggrek, kultur jaringan eksplan ujung tebu, kultur jaringan eksplan daun melon, berlanjut ke kultur jaringan eksplan umbi wortel, baru ke kultur kalus. Pertemuan terakhir nanti ke-15 adalah subkultur kalus dan subkultur plantlet, baru UAS. Ya, ini nanti berlanjut ke praktikum ya, praktikum untuk mengetahui dan praktek sungguh ya, mulai dari pengenalan alat sampai nanti aklimatisasi. Ya, kita ketemu di praktikum, jadi kuliahnya itu karena hibrid, jadi ada yang kita tatap mukanya nanti kebanyakan di praktikum, terus kemudian kuliahnya kita pakai di Google Meet. Sebelum kita kuliah, coba kita pengen tahu ya sedikit tentang kultur jaringan. Ya. Coba Arifin, apa sih kultur jaringan? Apa yang kamu ketahui tentang kultur jaringan? Menurut saya kultur jaringan adalah perbanyakan tanaman vegetatif modern. Bisa ditambahi? Yang lain? Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian tanaman yang dilakukan di tempat yang steril untuk mendapatkan varietas yang baru yang sama seperti dengan induknya. Ada yang betul, ada yang kurang pas. Jadi kultur jaringan itu tergantung ya. Jadi kalau kultur jaringan embrio ya berarti tidak sama persis seperti induknya. Tapi kalau kultur jaringan dari bagian tanaman atau kultur klon berarti akan persis seperti induknya. Ya, contohnya misalnya bagian dari daun muda, terus kemudian tunas, ya, terus kemudian ujung dari tanaman, ujung akar itu akan persis seperti induknya. Itu namanya kultur klon. Ya. Di kuliah awal ini pengertian kultur jaringan seperti itu ya, sebagian sudah tahu. Terus kemudian kita di kuliah-kuliah berikutnya kita selingi dengan praktikum. Jadi praktikumnya nanti ada pengenalan alat-alat laboratorium ya, jadi di situ alat-alatnya apa saja. Jadi ada autoclave, ada laminar airflow cabinet, terus kemudian ada enkas, ada shaker, ada stirrer dan lain-lain. Terus kemudian yang kedua nanti di situ ada ruang-ruang kultur jaringan. Jadi ada ruang yang semi steril, ada yang tidak steril, ada yang mutlak steril. Ruang yang mutlak steril apa ya kira-kira? Tanaman
Apa? Ayo. Ruang penanaman. Nah, ruang penanaman atau tempatnya laminar airflow kabinet itu yang mutlak steril, ada UV-nya, ya, ada lampu UV-nya itu untuk sterilisasi. Terus kemudian praktikum berikutnya setelah tahu ruangan-ruangan yang ada, terus kemudian kita berlanjut untuk shelving, ya, shelving anggrek. Nanti kita shelving anggrek, kemudian hasil shelvingnya bagaimana, terus kemudian kita tanam, ya, kita tanam. Sebelum kita tanam, kita menyediakan atau membuat larutan stok, larutan induk, atau dibikin menjadi media tanam kultur jaringan menggunakan media padat untuk menanam embrio tadi, ya, embrio tadi. Kira-kira tahu nggak penanaman seperti apa? Tebar biji, Bu. Ya, ada yang tahu penanamannya seperti apa? Silahkan. Tebar biji. Rosi? Mungkin untuk penanamannya nanti di tempat biji. Ya. Tuh, pakai tebar biji, jadi pada media padat. Media padat. Berapa media padat itu agar-agar yang dipakai berapa gram untuk 1 liter air? 7,8 gram. Ya, paling nggak dasar-dasar kultur jaringan sudah tahu, ya. Jadi untuk membuat media tanam, kultur jaringan, kemudian penanaman. Setelah penanaman akan terbentuk tanaman kecil atau plantlet. Setelah plantlet, tanaman kecil ada subkultur pertama, ya, subkultur pertama. Kemudian itu masih banyak tanamannya. Kemudian ada subkultur yang kedua. Kalau subkultur kedua kemudian berlanjut untuk aklimatisasi menjadi community pot, kemudian baru single pot, baru kita tanam menjadi satu tanaman besar di pot yang besar. Itu kultur jaringan. Kita berlanjut nanti kita buktikan bisa praktek di lab kultur jaringan. Jadi praktikumnya kita praktikum kultur jaringan tentang eksplan tebu, terus kemudian anggrek, itu anggrek yang paling utama nanti kita kerjakan, ya. Kemudian pakai melon, ya, daun melon, terus kemudian satunya pakai ujung tebu. Kita ketemu nanti di lab kultur jaringan agar proses pembelajarannya berjalan sempurna, terus kemudian capaian pembelajaran tercapai. Jadi setelah lulus bisa mengerjakan kultur jaringan mulai dari proses sterilisasi, persiapan eksplan, sampai tumbuh menjadi plantlet di lab kultur jaringan. Kita bertemu di kuliah ini, kita baca Bismillah bersama-sama, ya, agar materi kuliah yang kita berikan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai kontrak kuliah yang kita sepakati, ya, bahwa ada 16 kali pertemuan UTS sampai sama UASnya juga. Pada kultur jaringan, ya, intinya itu bahwa kita membiarkan tanaman secara vegetatif tapi in vitro. Ya, in vitro itu di dalam botol. Sterilisasinya pakai pembakaran. Jadi kita bakar, ini ada tempat untuk ini spiritus, ya, pakai spiritus kita rendam. Itu kita rendam berapa saat, kemudian kita bakar di atas lampu spiritus, ya, bunsen, lampu bunsen. Jadi setelah kita bakar, ini kita buang, ya, pelepahnya ini adalah sebagai pelindung. Jadi setelah kita bakar, kemudian ini diambil begini, terus kemudian kita celupkan lagi, kita bakar lagi sampai temu bagian
kemudian yang sangat putih ya, yang putih, terus kemudian yang kecil. Jadi pembakarannya itu 3 kali diulang ya. Jadi direndam, dibakar, direndam, dibakar, gitu ya. Itu pakai larutan klorok, kemudian ditetesi pakai kuing. Bisa. Syarat pertama itu pemilihan eksplan tadi. Jadi pemilihan eksplan contohnya ini. Ujung tebu kita pilih yang paling ujung karena ini masih membelah ya, masih mempunyai sistem meristemmatik. Ini namanya eksplan, bahan tanam. Terus kemudian ini kalau bahan tanam untuk melon, terus kemudian untuk tanaman timun gitu ya, kita ambil yang sangat muda ya. Ini kalau begini kandungan oksinya tinggi. Terus kemudian kalau begini ini tua, jadi tidak membelah lagi. Jadi jangan digunakan sebagai eksplan, tapi digunakan yang muda. Tuh. Terus kemudian ini di praktikumnya ya. Jadi di materi kuliahnya itu setelah media tanam, pembuatan media tanam, terus kemudian sterilisasi. Jadi sterilisasi eksplan, sterilisasi kita sebagai penanam, penabur. Jadi kalau menanam nggak boleh pakai perhiasan. Lepas perhiasan, jadi lepas perhiasan kalau kita kelek, jadi biar tidak terkontaminasi yang kita tanam. Terus kemudian metode-metodenya, jadi nanti kita lakukan eksplannya macam-macam, terus kemudian ada wortel juga, itu medianya nanti pakai media padat, ya, media padat. Terus yang praktikum yang kita laksanakan secara sempurna nanti kultur jaringan anggrek. Jadi mulai dari shelving, terus kemudian pembuatan media tanam, subkultur pertama, subkultur kedua, sampai praktikumnya ke aklimatisasi. Jadi pemindahan dari ruang plant lab, kemudian kita pindah ke tempat yang sudah tak ada cahaya matahari. Jadi di greenhouse itu proses aklimatisasinya di situ. Terus kemudian kuliah berikutnya yang ke-11 yaitu kultur jaringan tebu ya, eksplannya tebu, terus kemudian eksplannya daun melon. Jadi tujuan kita penyilangan ini untuk menciptakan spesies baru. Jadi halnya kita sudah mempunyai anggrek UNED 1, yaitu belakang itu Dendrobium UNED 1, UNED 2. Nah, itu awalnya jadi dari silangan ini. Hibrida. Nah, dari berapa spesies kita silangkan, nah nanti jadinya hibrida itu. Dan itu harus jelas ya. Maksudnya jelasnya itu kita lihat dulu indukannya itu punya nama apa enggak. Nah, misalkan ada anggrek itu yang enggak punya ID. Jadi kalau kita nyilangkan anggrek yang enggak punya ID itu percuma. Kita enggak tahu silsilahnya kemana. Varietas liar. Ya. Kalau misalkan nanti itu jelas indukannya, misalkan ini Dendrobium Black Spider ataupun ini yang Stratiotes, jadi kan jelas. Ini kalau jenisnya anggrek bulan, cuma ini punya ID yang namanya Stratiotes dan ini Black Spider misalkan gitu ya. Jadi disilangkan nanti setelah jadinya ini jadi apa? Misalkan bunganya jadi merah, nanti kita didaftarkan dulu. Jadi daftarnya itu ya ke Belanda, ke Amerika, nanti pokoknya yang punya ID seperti itu nanti dilihat dulu ini ada nggak di sana, ini sudah ada yang punya. Kalau misalkan tidak ada yang punya baru bisa diklaim kita, bahkan bisa dikasih nama masing-masing ini, misalkan dikasih nama ibu. Nah, sama alatnya cuma sederhana, tusuk gigi ataupun lidi ya untuk menghilangkan ini. Jadi monggo silakan. Jadi dalam satu tangkai bunga ini nggak bisa kita silangkan semua. Jadi itu harus ada pilihan. Dan waktu kita menyilangkan ini ada umurnya ya. Jadi ini kan awalnya kuncup. Nah, dari kuncup itu baru mekar ini umurnya 1 minggu baru bisa disilangkan. Nah, dan sistemnya ada 2. Yang pertama shelving dan crossing. Kalau shelving itu satu jenis tanaman ini. Jadi cuma dipindah yang benang sarinya ini dipindah ke kepala putiknya itu. Tapi kalau crossing, jadi dari benang sari yang ini dipindah ke sini, dan inilah jadi betinanya dan ini jantannya. Nah, yang ini benang sari yang sini pindah ke sana. Nah, jadi dibalik ya. Nah, kalau dibalik jadi ini bisa jadi
betinanya, ini dari jantannya. Caranya Jadi itu. caranya nggak kebuang semua. Sama megangnya itu Pindah-pindah perkawinan apa? ini Resiko. juga ada ya ada fungsinya megang gini. Biar nggak jatuh ke bawah. Dia Nggak resiko tidak patah gitu. jadi- Apanya? Tidak, karena Nggak gampang patah berarti. enggak anggrek itu kuat. Jadi ini di hotel ya Diambil. diambil. Oh ini Itunya sudah disilangkan sudah, berarti. Iya. Oh. Hilang itu sudah. Iya. Nah, Nah, itu jadi ini harusnya dibuang dibuang dulu dulu. lidahnya. Tandanya kalau sudah diserbukkan nanti gitu ya. Ini fungsi dari buangnya ini juga ada fungsinya. Ini kalau di anggrek ini namanya lidahnya. Jadi fungsi dari buangnya ini biar kalian tahu kalau ini sudah disilangkan. Nah, apa bisa kalau ini nggak dibuang? Bisa juga nanti kalau ini nggak dibuang, kalian kan yang mau ngontrol ini jadi apa enggaknya susah. Karena masih ada ininya, masih mau cari, masih dicari. Dikira sebagai tanda bahwa sudah disilang Nah, betul. Nah, jadi pertama ini ngambilnya dari sini. Ini diambil dulu, di kepala putiknya ini ada perekat. Nah, ini ikut itu benang sarinya. benang sari. Nah, ini benang sarinya. Benang sarinya. Nah, kalau crossing tadi dari sini pindah ke sini. Kalau yang selfie cuma gini aja Dimasukkan. dimasukkan. Ya, masukkan ke kepala putiknya ini. Nggak begitu kelihatan kepala putiknya ya deh. Iya, Pokoknya ditaruh aja masuk udah ya gitu. iya. Ya. autoclave. Nah, jadi autoclave-nya ada dua ya. Ini yang volumenya besar, ya volumenya besar. Ini autoclave yang volumenya kecil. Nah, ini yang volumenya lebih sedikit. Nih, terus kemudian ada oven, ya, oven. Terus ada kompor, ya. Kenapa kompor ini? Untuk memanaskan kalau sudah dikasih agar, misalnya agar padat, mesti harus dipanaskan, gitu. Terus kemudian untuk membersihkan eksplan di sini,
Jadi pakai air mengalir. Ya. Terus kemudian apa bedanya autoclave besar dan kecil? Ini waktu nanti. Waktu untuk sterilisasi karena ini volumenya besar, waktunya lebih lama. Jadi kalau untuk media, ya media itu lebih pendek dari alat. Jadi media ini butuh waktu 30 menit. Kalau yang besar ini butuh waktu 30 menit ya, media tanam. Tapi untuk alat butuh waktu 1 jam. Karena ini lebih besar. Tapi kalau pakai yang ini lebih pendek waktunya. Jadi kalau untuk alat 30 menit. Ya, untuk medianya 15 sampai 20 menit. Itu yang membedakan. Presto. Ini sudah kalau di AutoCAD ini namanya test. Jadi sebelum ini sebelum apa itu suhunya itu berjalan, ini harus dibuka dulu ya. Nah, fungsinya itu untuk mengeluarkan uap yang tidak steril di dalam ini. Jadi untuk merubah suhu yang ada di dalam ini. Jadi ini dikeluarkan dulu, habis itu ini baru ditutup. Selama ini terbuka, suhu itu nggak akan jalan, nggak akan naik. Jadi kalau ini sudah tertutup, baru itu naik. Nah, nutupnya ini kalau sudah keluar uap. Jadi itu dihidupkan on off-nya. Karena belum mendidih, ini dibayangkan aja. Dibayangkan ini sudah mendidih di 121 derajat Celcius. Jadi untuk autoclave itu air mendidih di atas 100 derajat Celcius. Jadi kesterilan lebih tinggi, 121 derajat Celcius. Kalau sudah menunjukkan ini apa angka itu, baru kita putar di 30 menit. Ya, udah nanti sendiri dengan sendirinya mati. Oke, nanti ini kita teruskan nanti ya. Ini kan sudah di on kan sampai 30 menit kemudian baru kita kesini lagi. Kalau yang cara ini mudah, ini subkultur 1 hanya minder kalau subkultur 1. Kalau sudah subkultur 2, nanti itu di sebelah sini langsung subkultur 2 ya. Subkultur 2 dan nanti satu botol itu harus sudah tertata. Jadi satu botol itu isinya 30 sampai 35. Jadi harus dihitung. Subkultur 1, kalau subkultur 1 itu sama dengan lebar. Sebelum dipakai ini harus dibakar ya. Kenapa harus dijadikan? Menghindari Sudah di dalam kok mulai awal. iya, karena ini kan Sudah terjadi stadinya. karena ini kan dipegang terus kan, keluar masuknya ke botol ini. Satu botol itu isi Bebas, yang penting rata ya. Jangan banyak-banyak juga. Kalau banyak-banyak kan percuma kita pindah kalau banyak-banyak. Nanti harus pindah lagi. Nah, kalau misalkan jatuh ke sini nggak apa-apa diambil. Kalau jatuh ke bawah jangan diambil ya. Khawatir kita ininya nggak steril. Karena ini kan sterilnya cuma menggunakan backclean tadi itu. Jadi yang ini aja. Kalau yang ini nggak apa-apa diambil. Ya yang tadi dibikin ya seperti ini, nggak usah digoyang-goyang kalau mau tanam ya. Ya dibikin miring gini biar jadinya banyak. Terus pengambilannya juga mudah. Ini ruang inkubasi ya. Ruang inkubasi itu ada lampu neon yang panjang gini. Ini untuk explant yang hijau. Ya, ini butuh sekitar 40 sampai 60 cm di atas botol ini, ya. Karena apa? Butuh pencahayaan. Ya, butuh pencahayaan, terus kemudian suhu diatur. Suhu diatur di 25 derajat Celcius. Jadi dingin. Ya, dingin. Terus kemudian setelah kita tanam tadi muncul ya. Ditanam seperti ini. Terus ini jadi tanaman baru. Ini hasil yang sudah di subkultur 2. Subkultur 2 itu sudah jarang-jarang. Nah, gitu ya. Ini nanti kita hasilnya. Ya, ini hasil tebar biji ya. Tebar biji tadi ditaruh di sini. Ditaruh aja biji yang tadi
disebarkan. Ya, itu tandanya kalau sudah coklat berarti sudah masak. Akhirnya bisa dipindah, ditebarkan saja. Nanti akan muncul tanaman kecil-kecil. Nah, muncul begini ini. Ya. Kalau muncul begini kan berarti ini makanannya akan habis. Sehingga perlu dilakukan subkultur pertama. Subkultur pertama itu untuk menjarangkan ini. Jadi ini bisa jadi 20, 30, banyak sekali. Ya, itu subkultur pertama. Setelah subkultur pertama jadi besar lagi, kita subkulturkan lagi, namanya subkultur kedua. Ya, nanti di prakteknya ada gitu. Jadi kalau subkultur 2 itu hanya sekitar 30 sampai 35 plantek tanaman kecil gitu. Terus kemudian cara ini tanda hidup. Jadi kelihatan putih. Kalau tidak hidup kelihatan ini. Nah, ini tidak hidup, dia mati. Coklat, browning ya. Sedangkan ini bagus putih. Ini tanda-tanda kehidupan ada. Ini kalus. Ini enggak jadi karena terjadi kontaminasi. Yang ini diambil dari tunas basal. Jadi ini diambil di antara ini akar sama batang mau tumbuh tunas baru itu yang diambil. Nah, ini dimasukkan ke sini. Tapi semua dikerjakan di laminer airflow kabinet. Ya. Misalkan manual, kenapa? Manual gimana? Diambil satu-satu. Ini kan yang tujuannya biar yang gerombol-gerombol ini kan. Dipecah gini. Dipecah satu-satu. Ya, bisa. Kalau misalnya mau di video, kalian Begini toh. ya. Ini juga putarannya ada ukurannya. Jadi putarannya ini 100 rpm. Kecepatannya ini. Tidak tumbuh. Kalau masih kecil, jadi kecepatannya harus lebih cepat. Karena dia harus Satu pohon. ya, ini satu tanaman di sini. Ini punya mahasiswa semua ya? Ya, yang ini punya mahasiswa. Jadi ini eksplan yang terbentuk yang siap untuk diaklimatisasikan ya, agar mendapatkan cahaya matahari sesuai dengan kebutuhan. Tapi nanti awal untuk aklimatisasi harus ditaruh kasih garing dulu di atasnya. Ini terus kita siapkan air, kemudian kita kasih fungisida. Ini ya, untuk 1 liter 1 sendok gini cukup. Ya, itu ditaruh di sini. Terus kemudian baru kita pakai proses pengeluaran ya plantetnya. Seperti ini di sama jadi diisi air dulu ya. Air bisa langsung masukkan di sini ya, atau air mengalir nggak apa-apa. Nah, jadi kemudian dikocok ya, diambil. Ini kan untuk mempermudah ya. Ini bisa langsung ya dek. Ini nanti ditaruh di community pot ya. Satu pot terdiri dari puluhan tanaman baru. Pembelian ekstrak, kemudian sterilisasi, terus kemudian penanaman, ya, sampai aklimatisasi. Terus kemudian beda apa tujuannya, apa manfaatnya. Tujuan jaringan tidak memperbanyak suatu spesies dari tanaman tersebut, atau juga bisa menambahkan atau membuat spesies baru. Bisa memperoleh tanaman persis seperti ini ya, dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang relatif singkat. Jadi memang setahun ya, butuh waktu setahun
perkuliahan ini dengan bacaan hamdalah bersama.